Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat IDI wilayah Jawa Tengah. Salam sehat. Hari ini kita kembali di podcast di IDI wilayah Jawa Tengah. Telah hadir di sini ada Dr. Kartika Sitorus, spesialis mata, retina dan katarak ya dok. Nah, selamat siang dok. Siang. Sehat ya dok ya. Sehat. Alhamdulillah. Ini kita hari ini ada podcast ya terkait dengan kesehatan mata. Dok. Menurut Dokter Kartika, bener ya panggilannya Dokter Kartika ya? Oh, nanti saya salah panggil nanti ya dok. Menurut Dokter Kartika dalam menjaga kesehatan ya, seperti apa sih menurut panjenengan? Ya, jadi kita untuk menjaga kesehatan itu satu kita harus mencegah ya. Mencegah itu kata orang tua zaman dulu-dulu selalu bilang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Itu benar sekali karena mengobati itu satu jauh lebih mahal, dua usaha yang kita berikan jauh lebih sulit, harus bolak-balik ke rumah sakit. Yang ketiga, hasil dari pengobatan itu juga belum tentu sesuai dengan harapan kita, tergantung dari keparahan penyakit dan lain-lain. Jadi memang kalau untuk menjaga kesehatan mata, mencegah lebih baik daripada kita mengobati. Mencegah itu bisa banyak, bisa dari gaya hidup. Salah satu dan yang paling penting. Yang kedua, kita harus mengetahui penyakit yang ada pada kita itu secara dini, secara cepat sehingga bila ada penanganannya tidak perlu terlambat sampai misalnya surgery dan lain-lain. Oh, gitu ya dok. Wah, gitu, alhamdulillah. dok. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati ya dok. Nah, sekarang ini dok, dari beberapa masyarakat nih, kan ada kelompok umur ya, ada bayi, ada balita, kemudian usia produktif. Nah, menurut panjenengan itu apakah ada pembagian menurut umur, kelompok umur? Dok? Ya, betul sekali dok. Jadi memang sama dengan penyakit-penyakit lain, di mata juga kita mengelompokkan kelainan-kelainan itu berdasarkan usia, dari mulai bayi sampai anak-anak, dari mulai lalu remaja, lalu dewasa muda, sampai nanti usia di atas 40 tahun, di atas 50 tahun yang sudah masuk ke fase-fase yang namanya fase degeneratif atau fase usia. Oh, usia. Kayak saya dok ya, sudah 50 tahun lebih ini berarti gitu yang bahaya. Nah, sekarang gini dok, kalau kita lihat ada ibu-ibu nih, ibu-ibu muda khususnya ya, karena masih ada bayi itu kadang-kadang kan takut nih ada mata kotor dan lain. Itu kalau menurut panjenengan untuk usia balita khususnya atau bayi itu bagaimana sih dok menjaga kesehatan mata supaya bayinya sehat matanya? Dari mulai di dalam kandungan ya pasti ibu sudah melihara kesehatannya sendiri ya. Mulai lahir, dari mulai newborn atau baru lahir, memang banyak nih kayak tadi dokter bilang ya, bahwa ada kotoran mata atau misalnya fase-fase pertumbuhan itu kita perlu menjaga. Nah, kapan sih mata bayi itu perlu diperiksa? Kalau nggak ada keluhan sebenarnya dok, itu pada saat newborn atau baru lahir harusnya sudah diperiksa. Biasanya semua dokter yang men-screening itu sudah termasuk men-screening mata. Misalnya satu ada kotoran mata yang berlebihan itu menyangkut biasanya penyakit-penyakit infeksi yang dari melahirkan dari ibu, dari yang didapat dari ibu. Yang kedua, kalau misalnya ada yang dinamakan tereng mata putih, itu biasanya tanda-tanda kebutaan karena katarak kongenital atau retinoblastoma atau penyakit retina yang lain. Nah, kalau nggak ada keluhan, sebenarnya pada saat bayi baru lahir diperiksa. Yang kedua 3 bulan itu bisa diperiksa. Oh gitu, 3 bulan ya? Iya, saat anak-anak udah mulai bisa melihat objek yang ukurannya besar, mengikuti objek. Lalu usia 6 bulan, usia preschool sebelum anak sekolah tuh harusnya dicek dulu sebelum dia terlambat mendapatkan input dari gurunya, dari sekolahnya. Sebaiknya anak-anak diperiksa terlebih dahulu preschool. Selanjutnya setiap tahun diperiksa sampai nanti usia besar. Kalau untuk anak-anak nih, anak-anak sekolah ya dok ya. Jadi kebanyakan ya kayak saya dulu misalnya ya dok ya, duduk belakang terus ternyata nggak kelihatan itu. Nah itu apa yang harus dilakukan dok? Kan banyak sekali ya dari ibu-ibu keluhan, anak saya kok jadi
kepintaran atau kepandaiannya atau nilai rapotnya kurang itu. Ternyata dari mata itu benar nggak, Dok? Betul. Jadi ya memang 80% dari stimulus itu atau rangsangan atau belajar itu datangnya dari mata, apalagi ya nulis apa segala macam ya. Nah, biasanya memang gejalanya timbulnya biasanya dari yang lihat orang tua, karena anak nggak mungkin mengeluhkan sesuatu ya, Dok. Biasanya dari guru, dari orang tua melihat anak satu prestasi belajarnya kok kurang, yang kedua perhatiannya kok kurang, yang ketiga sering memicingkan mata misalnya, atau dia melihat objek atau televisi biasanya harus dalam jarak yang dekat. Biasanya itu usahanya dia untuk memperjelas objek. Nah, kenapa objek itu harus diperjelas sama dia? Biasanya karena memang ada struktur bola matanya yang memerlukan alat bantu, yaitu kacamata. Nah, biasanya memang ini minus sekarang bukan hanya dipengaruhi sama genetik ya, Dok, tapi tetap sama kebiasaan anak-anak. Sekarang banyak anak-anak main game itu bisa juga ya, Dok, itu? Bisa ya. Jadi aktivitas melihat dekat yang terlalu panjang bisa mengakibatkan mata minus terjadi lebih awal pada usia yang preschool biasanya. Jadi untuk ibu-ibu ini hati-hati kalau anak-anaknya main game terus itu hati-hati ya, karena itu juga bahaya untuk kesehatan mata bagi anak ya khususnya. Kemudian kalau kita usia dari produktif, Dok. Ya, kira-kira apa sih bahayanya penyakit mata itu menurut panjenengan, Dok? Ya, dari produktif tuh biasanya didefinisikan mahasiswa, usia produktif pekerja, sampai nanti usia hampir 40 ya, Dok ya. Nah, itu biasanya sudah mulai gaya hidup dari kalau kita Indonesia, culture-nya mungkin mulai kalau laki-laki merokok. Merokok, iya. Lalu yang kedua biasanya merokok ya. Biasanya itu bapak-bapak itu yang merokok itu. Betul. Biasanya gaya hidup olahraga yang biasanya kalau usia produktif jam di hari-hari kita sudah habis dengan aktivitas dari kantor atau dari aktivitas kerjaan. Biasanya kita kurang untuk memperhatikan waktu untuk olahraga. Nah, olahraga itu termasuk salah satunya outdoor ya, Dok ya. Jadi outdoor activity itu penting. Bagaimana kita dapat vitamin D dari sinar matahari. Bagaimana vitamin D itu bisa menghambat yang namanya tuh hormon dopamin sehingga meningkatkan dopamin sehingga bola mata itu bisa bagus dan beberapa penyakit tertentu bisa terhalang gitu ya. Nah, dari situ aset tuh dari mulai muda tuh asetnya bagaimana bisa menjaga usia muda, gaya hidupnya, olahraganya terutama makanan, minuman sampai nanti usia middle age atau 40 tahun. 40 tahun. Jadi intinya itu usia produktif. Biasanya orang-orang itu hanya mencari uang terus kan di dalam gedung. Nah, akhirnya begitu Sabtu Minggu malah tiduran. Itu malah kurang bagus ya. Berarti tetap harus ada olahraga. Olahraga teratur itu termasuk salah satunya outdoor ya ternyata ya, Dok. Jadi supaya ada sinar ultraviolet yang bagus, vitamin D-nya. Vitamin D ya, tapi bukan ditatap gitu ya, sinar matahari bukan ditatap, gitu tapi kita mandi sinar matahari istilahnya gitu. Ya. Jadi ini untuk yang produktif, sahabat ID wilayah Jawa Tengah, perbanyak olahraga di luar. Jadi bukan biasaan di luar ya, tapi olahraga yang di luar. Kemudian gini, Dok, setelah usia produktif ini. Nah, ini yang bahaya itu kan sekarang banyak, maaf ya, Dok, kalau kita lihat usia mulai 50 tahun ke atas lah misalnya, pralansia, itu kan banyak yang terjadi katarak, ada kemudian penglihatan berkurang. Kira-kira itu apa sih penyebabnya, Dok? Iya, jadi mulai yang simpel dulu ya, itu mulai 40 tahun tuh di mata sudah ada proses yang namanya proses degeneratif. Gitu ya. Dari mulai yang simpel degeneratif itu sebenarnya sih seperti uban ya, jadi tinggal kita semua bisa dapat, tinggal tunggu waktunya aja. Nah, dari mulai 40 tahun yang paling simpel adalah di mulai 40 tahun itu semua masyarakat perlu yang namanya kacamata baca. Jadi untuk baca dekat biasanya sudah diperlukan kacamata bantu. Dimulainya biasanya pakai +1. Nah, itu udah nggak bisa ditolerir. Biasanya tuh masih bisa denial ya, Dok, masih bisa nggak usah lah, karena masih bisa dijauh-jauhkan gitu ya objeknya. Berarti mata plus itu harus pakai kacamata dulu, Dok? Kacamata supaya satu kerjanya otot mata tuh nggak lelah, supaya tidak terlalu yang namanya eye strain ya, kelelahan mata dan mengakibatkan jadi malah nggak enak, double penglihatan, mata semakin kering dan lain-lain. Berarti ini buat pemirsa
atau dari podcast ini beli kacamata dulu ya, yang mulai plus itu ya. Iya. Kemudian gimana dok lanjutnya? Perkiraan ya, jadi perkiraan tuh +1, tapi biasanya harus dicek dulu gitu, apakah itu benar +1 atau di bawahnya atau di atasnya. Yang kedua, nanti dia itu bertambah sesuai jalannya usia. 50 tahun nanti pakai +2, 60 tahun pakai +3, dan semuanya itu bergantung sama kebutuhan pasien. Nah, gitu ya dok. Kalau pasien punya minus jauh, atau silinder untuk jauh atau plus untuk jauh, biasanya memang kacamata bacanya perlu disesuaikan. Jadi intinya nggak langsung beli dari pasar misalnya +1, +2, itu kemungkinan besar ada beberapa orang yang enggak pas, terutama pasien yang perlu mata untuk lihat jauh tuh perlu kacamata minus sama silinder. Iya kayak jual bawa tas. Yang biasanya tuh ya ada jual kacamata itu ya itu. Tapi kan itu kan murah dok, kan enak itu. Iya. Kan kita kadang nyari yang murah kan. Iya, kalau pasien tapi nggak pas buat mata gitu ya, bahaya juga ya. Kadang-kadang bisa pas juga. Kalau bisa pas ya. Kalau pasien nggak punya minus. Tapi kalau yang punya minus biasanya butuh penyesuaian. Gitu ya dok. Terus yang kedua lagi ya, yang degeneratif itu mulai ke belakang ada yang namanya lensa mata. Nah, lensa mata ini mulai berubah warna, mulai kaku atau berubah warna, berubah konsistensinya, tambah keras itu mulai usia 50 tahun. Gitu. Nah, untuk data Jawa Tengah sendiri ada yang namanya tuh waktu itu 2015 ada screening untuk usia di atas 50 tahun. Nah, angka kebutaan yang paling besar adalah karena katarak. Itu masih di angka 84%. Penyebab butanya karena katarak ya? Padahal katarak itu adalah kebutaan yang bisa dicegah. Dicegahnya kenapa? Diobati ya, bukan dicegah ya. Kalau dicegah ya karena usia nggak bisa dicegah ya. Angka harapan hidup angka harapan hidup juga semakin panjang, pasti orang yang menderita katarak juga pasti semakin tinggi, lebih banyak. Cuman bisa diobati. Diobatinya apa? Dengan cara operasi katarak. Nah, kalau dulu operasi katarak itu tunggu mateng, tunggu benar-benar keras baru diambil, dilahirkan pakai jahitan. Kalau sekarang sudah mulai trennya katarak itu nggak harus nunggu keras. Justru kalau keras itu katarak itu sulit diambil dalam artian sulit dihisap, sulit diemulsifikasi. Ada yang namanya metode baru ya dok, yang namanya metode vakuemulsifikasi. Nah itu sulit sekali untuk dihisap, justru malah banyak komplikasi. Nah dari survei yang tadi tuh ternyata masih banyak orang 40% yang tidak merasa penting operasi katarak ini. Jadi banyak yang istilahnya kalau di sini nerimo gitu ya dok ya. Nerimo nasib tapi ya berarti. Makanya usia 70 tahun angka kebutaannya tuh 70-80 makin meningkat lagi angkanya sesuai progresif gitu ya. Nah lagi nih ada lagi yang kedua yaitu glukoma. Glukoma itu penyakit sebenarnya penyakit saraf mata. Saraf matanya ketekan atau kepencet. Biasanya faktornya karena tekanan bola mata yang meningkat. Itu kenapa itu kira-kira? Satu usia dok. Usia. Yang kedua ada nih di pasaran yang namanya obat steroid ya dok. Contohnya dok. Nah kalau sahabat ID tahu yang namanya steroid itu biasanya terkandung pada obat minum, obat semprot, obat tetes mata yang biasanya untuk radang. Jadi kayak obat minum atau oral itu tetap bisa kena sampai mata ya dok? Yang ada steroidnya bisa mengakibatkan glaukoma, apalagi itu digunakan jangka panjang. Makanya biasanya kami dari Perdami, dokter-dokter mata menganjurkan bila untuk minum obat, semuanya tuh obat yang ada lingkaran merahnya jangan sembarangan, karena itu sangat berbahaya. Biasanya kalau ada steroid, itu pasti nanti bisa mengakibatkan glaukoma, dan glaukoma itu sulit penanganannya. Kalau untuk melihat kembali pun susah. Nah, termasuk glaukoma itu termasuk kalau udah advance, kalau udah parah, termasuk penyakit yang sulit diobati, butanya bisa permanen. Lalu kalau yang glaukoma lagi biasanya karena tensi dok, tensi tinggi, diabetes, diabetes juga ya. Bisa mengakibatkan glaukoma. Lalu kebentur ya, jadi pada usia tadi saya lupa di usia produktif juga kita ini olahraga, tapi tetap harus punya pelindungan ya dok ya. Kacamata pada saat berenang misalnya, pada saat biking atau sepeda itu harus tetap pakai kacamata pelindung sebagai usaha kita untuk melindungi mata kita dari paparan dunia luar, termasuk UV sendiri.
itu juga berbahaya sebenarnya untuk mata. Jadi kalau misalnya kita nyetir tetap harus pakai kacamata yang sifatnya namanya fotokromatik atau berubah warna di saat terang. Gitu. Jadi artinya itu kita tetap hati-hati dengan mata. Kemudian tadi saya tertarik dengan dokter panjenengan dok ya, dokter Kartika itu kalau ternyata steroid ini masyarakat itu pengen tahu. Iya. Steroid itu seperti apa sih dok? Yang di pasaran yang dijual beli bebas itu? Iya, dijual bebas ya. Biasanya steroid kalau kalau untuk minum biasanya diminum pada orang-orang yang alergi. Biasanya kan alergi itu ya. Dokter biasanya meresepkan untuk gatal-gatal atau merah kemerahan pada kulit gitu ya. Nah, itu kan obat keras. Memang harus ada yang nyuruh itu harus yang berkompeten. Yang berkompetennya terus dokter. Nah, biasanya dokter akan melihat pasti ditentukan dosisnya, berapa lama dia digunakan. Tapi kalau masyarakat yang beli sendiri memang itu dijual bebas, tapi harus benar-benar terkendali. Kalau nggak terkendali dalam hal dosis dan frekuensi, tentu saja dia bisa mengakibatkan tekanan bola mata meningkat, nyeri, lalu akhirnya terjadinya glaukoma. Yang kedua, salep kulit tuh juga banyak ya, yang mengandung salep kulit yang mengandung steroid. Itu juga dari penelitian-penelitian sebelumnya itu banyak yang bisa mempengaruhi tekanan bola mata. Yang terakhir ya tetes mata. Tetes mata juga banyak yang mengandung steroid, itu langsung ke organnya. Itu sangat berbahaya. Biasanya untuk mata merah tuh ya. Saya nggak usah sebut mereknya. Tapi biasanya untuk mata merah dikasih itu enak, wah. Habis itu gitu lagi. Terus begitu merah sedikit padahal bukan merah karena infeksi ya, tapi kasih itu. Betul. Nah, ini soalnya kan gini, dok. Mungkin kalau kita lihat banyak orang beli di apotek seperti obat tadi ya, alergi. Kemudian radang juga bisa ya dok ya berarti. Tenggorokan ya dok ya. Tenggorokan. Kalau obat untuk linu-linu termasuk sama juga ya dok, benar. Artinya ini banyak sih kalau kita lihat di pasien-pasien itu datang ke apotek tanpa resep dokter. Dan biasanya itu kalau kami lihat itu banyak sekali yang beli langsung dikasih 3 anti nyeri, padahal untuk anti radang yang steroid itu ada 2 macam kadang-kadang. Itu bisa juga ya, double. Enak sih ya dipakai ya dok ya, tapi kan bahaya itu. Makanya hati-hati ya sahabat di wilayah ini Jawa Tengah, hati-hati kalau beli obat di apotek, jangan asal beli. Enak sih, tapi ya itu tadi resikonya yang salah satunya dari kesehatan mata seperti itu. Kemudian dok, kalau kita lihat dari faktor resiko yang perlu diwaspadai, kira-kira kalau kita lihat statement dari dokter Kartika, kira-kira apa yang perlu dilakukan? Intinya seperti usia bayi tadi kan sudah jelaskan gejala. Ini untuk ibu-ibu muda khususnya ini sekarang ini kan pemerintah lagi ada stunting dan lain-lain. Nah, untuk bayi supaya sehat untuk mata, itu kira-kira apa yang dilakukan ibu-ibu? Ya, 1, nutrisi tadi benar ya dok. Sekalian untuk mencegah stunting. Jadi nutrisi itu bukan hanya untuk kepintaran, untuk apa. Jadi organ-organ termasuk organ-organ yang kecil termasuk mata. Itu memang banyak pembuluh darah, banyak organ-organ yang butuh yang namanya antioksidan. Lalu protein, di situ juga ada kristalin ya, protein-protein mata, itu penting banget. Kalau berkurang komponen tertentu, kalau dulu memang digalakan vitamin A harus wajib bulan Agustus sama Februari. Ibu-ibu jangan lupa di bawah 5 tahun wajib selalu di bulan Agustus sama Februari di reminder HP-nya supaya datang ke fasilitas kesehatan terdekat dapat pil vitamin A untuk meningkatkan secara cepat kadar vitamin A anak-anak. Karena kita nggak bisa memastikan makanan yang kita masukkan ke badan anak itu banyak nggak vitamin A-nya, sehingga pemerintah punya strategi khusus supaya anak-anak zaman dulu tuh kekurangan vitamin A sangat mengganggu dari mulai mata kering sampai yang berat sampai kelainan saraf tuh banyak yang akibat vitamin A. Jadi intinya itu salah satunya vitamin A itu untuk nutrisi ya, bukan hanya untuk mata tok tapi untuk badan semua ya. Nah kalau usia saya ini boleh nggak vitamin A dok? Ya justru
Kalau untuk usia dewasa, Iya. sekarang bukan hanya vitamin A ya, vitamin A itu bisa digantikan sama lutein sama zeaxanthin, antioksidan dok, antioksidan yang gitu khusus ya? untuk mata. Itu dari depan nih, mata bagian depan sampai mata bagian belakang perlu antioksidan yang namanya lutein sama zeaxanthin, katarak. Itu bisa dipercepat sama satu merokok. Itu merokok itu kan menurunkan meningkatkan oksidasi tubuh ya. Jadi dia tidak mudah lagi istilahnya kristalinnya. Lalu retina juga bisa disebabkan kekurangan antioksidan. Itu ada yang namanya retina degenerasi, retina makula namanya, yaitu menyebabkan nanti kebutaan yang sifatnya juga permanen. Oh gitu. Nah kalau kita sebagai masyarakat umum ini dok, katanya wah vitamin A untuk kesehatan mata. Nah, itu kira-kira apa sih kalau kita kelebihan vitamin A, misalnya tiap hari minum vitamin A dosis tinggi terus gimana dok? Apakah mata kita jadi sehat atau malah jadi nggak bisa lihat? Wortel ya biasanya ya dari ibu-ibu tuh ya, itu anaknya dicekokin wortel. Ada yang namanya karotinoid di wortel ya, itu warnanya orange. Kalau kelebihan dia pasti juga nggak berguna bagi tubuh, malah biasanya melusup ke bawah jaringan kulitnya jadi orange. Nah kalau itu kan nggak perlu ya sifatnya ya. Kurang ya. Jadi sebenarnya kalau saya selalu menghimbau sama ibu-ibu sama semua usia untuk makan tuh beragam. Oh gitu antioksidan kan nggak hanya di wortel, tapi di sayur jenis lain sama buah jenis lain tuh juga ada. Bahkan yang sebenarnya kadang tuh membela-belain makan wortel, makan telurnya atau makan dagingnya jadi kurang. Jadi stunting lagi jatuhnya. Kurang jadinya ya. Dia jadi piring biasanya saya bilang ya tetap harus beragam, ada lauknya, ada sayurnya. Untuk anak-anak mungkin perlu belajar sedikit demi sedikit, nggak harus yang. Nah, kalau minum vitamin A-nya gimana dok itu? Minum vitamin A buat anak-anak nggak terlalu perlu kalau dia memang udah ada suplementasi. Oh gitu ya? Kalau anak-anak yang doyan makan, maksudnya makannya nggak bermasalah, pasti dapat suplainya juga dari makanan. Cukup ya, jadi nggak perlu tambahan vitamin ya? Nggak perlu. Nah kalau usia yang lanjut? Usia yang lanjut sama, kalau dia juga intake-nya baik, terus dari alami juga bagus. Tidak perlu pakai instan itu tadi ya? Tidak perlu yang instan sih, cuman kalau dalam beberapa kondisi seperti misalnya tadi degenerasi makula itu perlu suplementasi. Baru itu ya, kalau baru kita ada gejala sakit seperti itu. Iya, dok. Kemudian ini dok, yang penyakit yang sering terjadi di masyarakat, misalnya kena mata merah. Ya misalnya saya ini naik motor tiba-tiba mata merah, apa yang harus saya lakukan dok? Iya, satu ya kalau ada kelilipan gitu istilahnya ya satu jangan dikucek ya, karena responnya kita pasti mengucek. Mengucek pasti gatal kan dok ya? Gatal mesti diucek dok ya? Ya identifikasi dengan tangan yang bersih. Nah biasanya kalau tangan sudah nggak bersih, mata tetap bisa kena bakteri dari tangan kita sendiri malahan. Yang kedua diidentifikasi di kaca, misalnya kalau ada benda asing atau sesuatu yang mengganggu, yang jangan dikucek, karena dengan dikucek kadang-kadang kalau ada benda asing misalnya debu, dia bisa malah nuncep ke dalam, diambil jadi susah, malah bahaya, merusak kornea juga dan sifatnya permanen. Lalu kalau misalnya kena angin juga itu berarti bisa aja nanti kedepannya ada infeksi yang namanya konjungtivitis, keratitis, itu kadang ya disebabkan sama bakteri juga ya. Biasanya perlu antibiotik tetes, tapi biasanya dilihat dulu ada nggak sih luka-luka di korneanya, karena penanganannya akan berbeda dok. Kalau ada selaput mata, konjungtivitis tadi ya, mata merah yang infeksi radang, itu tiba-tiba kalau ada selaput mata itu bisa nggak dok? Ada selaput matanya terus? Selaput mata bening itu ya, itu kita namakan pterygium, jadi kayak daging tumbuh gitu ya. Itu biasanya memang disebabkan sama paparan angin yang terus-menerus. Biasanya pada para pekerja yang nggak pernah melindungi matanya dari UV. Lalu yang kedua memang genetik, atau orang yang sering naik motor gitu terus tanpa pelindung gitu ya, itu bisa iritasi berulang, bisa mengakibatkan pterygium. Tapi itu sifatnya progresif dan lama. Itu harus dilakukan apa dok? Dilakukan operasi untuk pengambilan supaya dia nggak merah terus, nggak berulang iritasinya, dan nggak mencederai kornea, karena kalau sudah tumbuh kena kornea makin tengah, nah itu nanti kornea atau struktur matanya bagian depan akan rusak juga. Oh gitu ya dok. Nah ini kita jadi sudah ada tambahan ilmu pengetahuan, maturun sekali dok. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya dok, Dokter Kartika, atas ilmu yang diberikan kepada kami, khususnya ke masyarakat atau sahabat dari ID Wilayah Jawa Tengah. Ya pemirsa, sahabat ID Wilayah Jawa Tengah
Ini yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya sangat terima kasih dok. Sekali lagi dok, terima kasih. Dok. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat.